So here we will explore and study about the history of the Riau Island. So stay tuned. Mungkin untuk sebagian yang lihat mungkin hari ini ikan. Oke, nah ini Bapak akan mulai dari awal mulanya museum. Jadi awal mulanya museum ini terutama sekali gedungnya ini pada tahun 2014. Kala itu gedung ini awal mulanya digunakan untuk MTQ yang ke-25 tingkat nasional. Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 bertepatan dengan hari jadi Kota Batam yang ke-191, diresmikanlah gedung museum kita ini, Museum Batam Raja Ali Haji, oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu Pak Rudi, Pak Musakar Ahmad dari Kerajaan Riau Lingga atau saat ini dikatakan Kepri. Jadi kenapa Raja Ali Haji ini bisa dijadikan seorang pahlawan? Pada masa tahun 1928 Indonesia belum merdeka, cuman untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dibutuhkan 3 poin dalam sebuah pemuda itu: bertanah air satu, yang dikala itu yang mempunyai kamus bahasa Melayu adalah Raja Ali Haji, sehingga beliau diangkat menjadi pahlawan nasional pada 5 November 2004. Raja Ali Haji ini lahir di Selangor 1808 dan wafat 1873, dimakamkan di Pulau Penyengat. Nah, kalau yang sebelah ini adalah foto asli daripada Raja Ali Haji. Kenapa Museum Batam dikasih nama Raja Ali Haji itu artinya sudah tahu. Bukan artinya banyak peninggalan Raja Ali Hajinya di sini. Selain beliau di bidang bahasa, di gelar Bapak Bahasa, beliau juga pengarang daripada gurindam yang sangat terkenal hingga saat ini yang namanya Gurindam 12. Nah, gurindam 12 bukan gurindam jiwa. Oke. Kalau tak ada Bapak lanjutkan mumpung kita masih di sini, barang-barang koleksi yang andalan di museum. Pertama sekali nih, cuma mau jelaskan, ini namanya lilin sambang. Lilin sambang ini uniknya terbuat daripada sarang lebah. Jadi zaman dulu, orang-orang dulu tuh madu lebah selain digunakan untuk makan dan minum, sarangnya dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah lilin. Dia akan digunakan di masa upacara adat istiadat orang Melayu. Ya, ini jelaskan, kapal ini namanya Malaka Wologara. Kapal ini kapal perangnya milik Belanda yang dibuat di Melaka. Dia mempunyai dua bentuk kombinasi, bentuk Nusantara dan bentuk Eropa. Kemudian oleh Belanda, kapal ini digunakan untuk menyerang kerajaan Riau Lingga, kerajaan kita sini. Oleh panglima perang yang dikala itu yang namanya Raja Haji Fisabilillah, kapal ini dapat ditenggelamkan di Laut Bintan, tepatnya di Laut Tanjung Pinang. Sehingga oleh Kota Tanjung Pinang, tanggal daripada tenggelamnya kapal ini dijadikan tonggak hari lahirnya Kota Tanjung Pinang. Tanggal berapa? Tanggal 6 Januari. Coba Bapak jelasin. Ini namanya bangke. Bangke ini dia terbuat dari kayu. Ini gunanya zaman dulu digunakan untuk pengharum pakaian. Zaman dulu belum ada parfum yang tinggal spray aja. Zaman dulu untuk mengharumkan pakaian itu dia gunakan bangke. Bangke ini bisa dibuka, kemudian ditaruh ramuan-ramuan daripada alami bunga, ditaruh, kemudian baru ditaruh baju. Dengan tujuan aroma daripada ramuan bunga alami bunga tadi menyerap ke baju. Nah, jadi ini sebagai parfum pada zaman dulu. Gitu. Jadi zaman dulu untuk hiburan masyarakat, rakyat pada zaman dahulu di masa kerajaan, sebelum adanya YouTube, belum adanya, kita belum bisa online. Nah, zaman dulu hiburan itu live langsung di panggung. Ada bangsawan, ada drama seperti OKJ itu. Nah, ada Makyong. Makyong ini uniknya dia pemerannya menggunakan topeng. Sampai sekarang masih aktif, cuman jarang tampil. Orang nak lihat Makyong sekarang tinggal buka YouTube aja. Jadi mereka jarang tampil. Generasinya tetap ada, dilestarikan sampai sekarang dan dijadikan salah satu budaya Kota Batam. Jadi ya, oleh Kota Batam, tanggal dia diangkat menjadi seorang pemimpin di Pulau Batam ini, yaitu tanggal 18 Desember 1829, disitulah dijadikan tonggak hari jadi Kota Batam. Kalau ini namanya nasi besar. Nasi besar ini oleh orang Melayu ini sebagai tanda bahwa di rumah itu sedang ada majelis besar atau sedang ada hajatan besar. Contohnya pernikahan, ya, pernikahan cukur rambut anaknya, kemudian ada lagi namanya khataman. Oke, nah kalau ini namanya ketor. Ketor, zaman dulu orang datang, tamu itu datang akan dihidangkan satu tepak sirih.
dalam sepak sirih itu namanya sikit, gamis sikit, disatukan dimakan. Nanti ampasnya itu akan dibuang di sini. Nah, yang tidak ketelan sama dia dibuang di sini. Kemudian ini namanya talam atau dulang, tempat menghidang makanan. Zaman dulu orang makan tuh tidak di atas meja, melainkan di lesehan. Nah ini talam atau dulang ini digunakan untuk menghidang makanan sebanyak 4 orang. Nah kalau itu namanya semberit. Zaman dulu itu orang makan tidak menggunakan sendok atau garpu, ya, tapi dia menggunakan tangan. Nah itu tempat cuci tangannya. Kalau zaman sekarang dipanggil kobokan. Nah, kalau yang itu namanya embat-embat. Embat-embat ini tempat taruhnya air mawar, yang mana yang sifat air mawar itu kan wangi, yang akan dirembiskan kepada pengantin yang sedang bersanding. Ya. Kalau yang aslinya tidak sebesar ini, dia bisa dipegang gini nih. Tingginya pun hanya sekitar 1 meter. Terbuat dari perak dan perunggu, bertuliskan tinta emas, di atasnya bertatah mirah. Bertatah mirah itu maksudnya bertata permata, batu permata merah. Ya. Kemudian di dalamnya bertuliskan Arab Melayu yang menceritakan tentang asal mulanya kerajaan Melayu. Jadi menurut Cogan, asal mulanya kerajaan Melayu itu berasal daripada Bukit Siguntang. Dengan turunnya zuriat daripada Raja Iskandar Zulkarnain di sana, di Bukit Siguntang. Jadi Cogan ini adalah satu alat kebesaran daripada kerajaan, namanya regalia. Jadi kalau tidak ada Cogan ini, tidak sah dikatakan kerajaan itu punya kuasa. Jadi pengangkatannya yang ditandatangani oleh dari perwakilan Sultan. Nah, ini surat ini kita dapat dari mana? Dari perpustakaan Belanda. Sebenarnya itu disusun mulai dari masa kerajaan, kemudian Belanda, kemudian Jepang, kemerdekaan, sampai ke Ibu Sutowo hingga ke masanya Pak Uli. Ini suriat daripada kerajaan Riau-Lingga yang Bapak ceritakan dari zaman mana itu yang. Jadi sebelum dia diangkat menjadi sultan, dia gelarnya Tengku. Ini anaknya, Tengku Umar Ghaffar. Ini sampai saat ini orangnya masih hidup. Namanya Tengku Abdul Wahab, dipanggil Andak di Singapura. Nah, dia sering ke sini. Nah, dialah mewarisi peninggalan daripada kakeknya. Ke sini sudah 3 kali dan Bapak punya kontaknya, selalu Bapak belajar sejarah lewat dia. Yang di sana ini adalah sebagian dari peninggalan daripada Kesultanan Riau-Lingga dari kakeknya tadi, yang adanya di rumah dia. Lebih kepada Cina, karena Cina zaman dulu memang sudah terkenal cantik besi. Nah, itu perlengkapan perempuannya. Jepang itu semasa menjajah di Indonesia, di Riau-Lingga, mereka di Batam khususnya, mereka selain mereka itu menjajah, mereka mengambil orang Batam untuk dijadikan tentara mereka. Nah, contohnya di foto ini di dalam. Kalau ini pada tahun 1945, sebelum Jepang itu pulang ke Jepang, mereka berkumpulnya di sini semula. Di sini ada namanya Tugu Jepang. Oke? Nah, kalau yang barang-barang di depan ini dari kapal Cina yang dapat di laut, kapal tenggelam di depan laut di Semulang. Nah, kalau ini untuk makan, kalau ini untuk nyimpan barang, nah yang ini untuk minum teh. Kalau yang kecil ini apa? Yang kecil ini tempat nyimpan racun. Obat racun. Obat yang sifat serbuk-serbuk itu. Tapi Riau-Lingga ini tadi, sebetulnya Riau-Lingga ini masuk kepada Malaysia. Namun di masa Belanda, kerajaan Sultan daripada Riau-Lingga ini kan sudah lari ke Singapura. Jadi masa kemerdekaan Belanda ada dapat ditaklukkan, sultannya udah nggak ada, sehingga dapat diambil oleh Indonesia. Oke. Nah di sini ada juga sepeda unta, tapi ini yang laki-laki. Kalau ada nonton cerita Upin Ipin dipakai oleh Mail dulu sering. Iya. Ini namanya jok. Di pinggir pantai ya. Ini ada 3 jenis, ada kecil, sedang, dan besar. Ini termasuk kepada yang sedang. Masa B.J. Habibie inilah Kota Batam itu pusat berkembang dengan industri. Dia memandang Kota Batam ini yang layaknya industri Pulau Batam ini adalah industri galangan. Sehingga untuk mencapai industri galangan yang perlu cepat pembangunannya itu jalan dan pelabuhan. Nah, oke, jelaskan tentang Tanja. Tolong direkam supaya tidak lupa sampai ke rumah.
Tanja itu singkatan dari kata tanah yang menanjak. Dia dari sini, dari bawah sini dia nanjak ke atas. Tanjak yang Bapak pegang ini namanya tanjak dendam tak sudah. Kemudian tanjak ini lain-lain bentuk dan lain-lain pula namanya. Kalau yang di sana itu, jangan lihat tanjaknya. Itu namanya tanjak nakoda Johor. Kalau yang ini namanya tanjak tebing runtuh. Nah, ini namanya elang menyongsong angin. Dan yang itu balong raje. Nah, yang dua ini Bapak alhamdulillah tak tahu. Masa semua mau dihafal terus lah Bapak. Jenis alat musik tradisional Melayu. Dari yang ujung sana namanya gong, kemudian biola, kemudian ini namanya surunai, dan ini namanya akordeon. Dan angkanya. Nomor 12 tak tahu di mana. Kayaknya di sana. Iya. Tambah. Sama nasi besar. Nasi besar. Nasi besar. Nasi besar. Apa nih?